United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP membekukan keanggotaan Benny Wenda dan Bukhtar Tabuni. ULMWP juga membekukan keanggotaan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Edison Waromi, Oridek Ap, dan Jacob Rumbiak. Pembekuan keanggotaan Benny Wenda, Bukhtar Tabuni, dan sejumlah tokoh teras ULMWP itu diumumkan melalui surat pernyataan terbuka yang dibacakan Sekretaris Eksekutif ULMWP, Markus Haluk dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin 27/11/2023. Pembacaan pernyataan terbuka ULMWP itu dihadiri Presiden Eksekutif ULMWP Manase Tabuni, Ketua Dewan Yudikatif Apollos Royer, dan anggota Dewan Legislatif Willem Rumasep. Memperhatikan segala manuver sindikat politik yang mendorong format pemerintahan sementara, maka pengurus ULMWP periode 2023-2028 dengan ini menyatakan membekukan keanggotaan Benny Wenda dari kepengurusan Dewan Eksekutif ULMWP dan Bukhtar Tabuni dari kepengurusan Dewan Legislatif ULMWP. ULMWP juga membekukan keanggotaan Edison Waromi, Oridek Ap, Jacob Rumbiak, Frans Kapisa, Simeon Alwa, Bazo Kalogo, Alen Halitopo, Semuin Karoba, Dias Gwijangge, Erik Walela, Denny Wenda, Fani Koboya, Markus Yenu, Edison Kendi, Ibrahim Peyon, dan Jennifer Robinson dari semua jenjang struktural dan fungsional ULMWP. Haluk mengatakan pemerintahan sementara yang dideklarasikan Benny Wenda pada 1 Desember 2020 tidak memperlihatkan capaian yang progresif. Benny Wenda juga dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan deklarasi pemerintahan sementara kepada Forum KTT 2 ULMWP di Port Vila, Vanuatu 2023. Haluk juga menyoroti Kongres I ULMWP 2023 yang diselenggarakan Bukhtar Tabuni di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua. Menurut Haluk, Kongres I ULMWP 2023 diselenggarakan tanpa memiliki landasan konstitusi dalam sistem regulasi ULMWP, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum forum pengambilan keputusan tertinggi ULMWP sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP tentang Kongres. Haluk mengatakan sindikat politik yang mendorong format pemerintah sementara telah berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan ULMWP, membangun dualisme kepemimpinan ULMWP, dan berupaya memasukkan aplikasi keanggotaan baru atas nama pemerintah sementara ke Sekretariat Melanesian Spearhead Group. Haluk mengatakan sindikat politik itu juga mendorong perpecahan dalam tubuh organ gerakan pembebasan Papua seperti Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Nasional Papua Barat, KNPB, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Pernyataan terbuka ULMWP melarang penggunaan nama ULMWP dalam format politik apapun di luar dari keputusan KTT 2 ULMWP di Port Vila, Vanuatu pada 2023. ULMWP menegaskan kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028 tetap berjalan sesuai ketetapan sidang plenovis KTT 2 ULMWP nomor 09 TAP KTT 2 ULMWP 2023. ULMWP akan melaksanakan rapat kerja guna mempersiapkan agenda kerja yang telah ditetapkan dalam KTT 2 ULMWP. Agenda kerja itu mencakup penguatan kelembagaan, penguatan jaringan kerja, peningkatan strategi advokasi, dan diplomasi. Di lain pihak, Bukhtar Tabuni menyatakan pembekuan keanggotaan dirinya sebagai Ketua Dewan Legislatif ULMWP tidak sah. Hal itu dinyatakan Bukhtar Tabuni di Kota Jayapura pada Selasa 28/11/2023. Pembekuan keanggotaan itu tidak bisa dengan surat rilis begitu. Yang bisa membekukan Benny Wenda, Bukhtar Tabuni, Edison Waromi, dan kawan-kawan adalah forum kongres, bukan konferensi pers, ujar Tabuni kepada Jubi. Di sisi lain, Ketua Dewan Legislatif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Bukhtar Tabuni menyatakan pembekuan keanggotaan dalam ULMWP hanya bisa diputuskan dalam Kongres ULMWP. Pernyataan itu disampaikan Bukhtar Tabuni menanggapi keterangan pers dan pernyataan terbuka ULMWP pada Senin 27 November 2023 yang membekukan keanggotaan Bukhtar Tabuni dan Benny Wenda dari kepengurusan ULMWP. Pembekuan keanggotaan itu tidak bisa dengan surat rilis begitu. Yang bisa membekukan Benny Wenda, Bukhtar Tabuni, Edison Waromi, dan kawan-kawan adalah forum kongres dan bukan konferensi pers, ujar Bukhtar.
Bukhtar Tabuni mengatakan ULMWP merupakan organisasi besar dan ada aturannya. Bukhtar menyatakan pembekuan keanggotaan ULMWP harus memiliki dasar yang jelas dan hanya bisa dilakukan dalam forum Kongres ULMWP. Alasannya apa? Itu harus jelas, baru kita bekukan orang. Dan pembukaan keanggotaan seseorang itu bukan dalam rilis atau konferensi pers. Pembekuan keanggotaan ULMWP seseorang harus dalam forum ULMWP, tidak bisa dengan pers rilis, katanya. Bukhtar mengatakan ia menghormati pernyataan pembekuan keanggotaan yang disampaikan Markus Haluk dan Manasseh Tabuni. Namun, Bukhtar mengatakan pembekuan keanggotaan itu akan dibicarakan ulang dalam Kongres ULMWP 5 tahun mendatang. Itu bagian dari aspirasi perlu kita hormati. Saya sebagai deklarator ULMWP melihat sebagai aspirasi yang perlu kami jawab dalam forum Kongres ULMWP pada 5 tahun mendatang, ujarnya.